buat teman-teman tuh leader tetap semangat ya. Semua pasti akan indah nanti ya. Tapi yang penting sekarang ini kita harus sama-sama berjuang, bertahan biar lebih kuat lagi nanti di tahun-tahun berikutnya. Ikan Segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast Generasi Ikan Indonesia. Biasanya dari pasar ikan modern, sekarang pasar Modern Land Tangerang. Hari ini tamu kita adalah seorang tour leader yang paling terkenal di Indonesia. Ya, kita sambut ya Bro Hendy. Apa kabar Bro? Baik. Jadi, terima kasih ya udah datang ya. Hendy Kurniawan. Hendy Kurniawan. Hendy tepatnya Hendy Cungkring. Oh, dikenalnya juga namanya Hendy Cungkring. Kenapa sih Bro Cungkring? Karena dulu gua kurus banget, Bro. Kurus ya sebelum sekaya ini nih. Sekaya ini. Jadi ya Generasi Ikan Indonesia ini kita akan ngebahas tentang profesi tour leader. Tour leader adalah sebuah profesi yang jalan-jalan, pokoknya berhubungan dengan jalan-jalan. Bro, gimana nih Bro kabar? Baik. Ini kok masih ini lagi nih, kayak dulu lagi nih. Gua outfit of the day aja nih. Ini makin keren aja nih. Ini tato. Gimana? Ya, Ini tahun ini udah ya mudah-mudahan tahun ini bisa kayak tahun 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu Iya. ya. 2 tahun lalu. Ya, jadi nggak apa-apa, kita coba dulu deh outfitnya. Outfit dari tour leader. Tour leader Eropa ya. Biasa. Enggak juga lah, semua lah kita iya karena kan freelance ya. Oh, jadi freelance. nggak boleh terima yang enak-enak aja. Oke. Ya kan, Profesi apalagi- tour leader itu kan tanggung jawabnya besar. Besar sekali tanggung jawabnya. Betul. Nah, ini jadi kita coba outfit dulu ya. Outfit ya Bro Hendy. Ini udah lihat nih. Jadi outfitnya tour leader tuh kadang-kadang ya lumayan ya. Ini sekali Generasi Ikan Indonesia. Jadi profesi tour leader, kita tes dulu berapa harga outfitnya nih hari ini nih dia pakai. Kita mulai dari atas dulu ya Bro. Cukur rambut masih di Iran. Karena lagi seperti ini berubah sedikit lah. Oke, berubah. Iya. Cukur rambut Di Bermuda Barbershop, kebetulan itu teman gua yang bikin. Oh, Bermuda. Di mana tuh lokasinya? Iya, di Greenfield. Greenfield. Di Sunrise Garden. Oh, bagus ya? Oke lah. Oke, potong rambut. Karena sekarang lagi COVID ya, karena jadi untuk ke mall juga kita lagi nggak bisa ya. Bukannya nggak bisa sih, nggak mau dulu lah. Nah, Jadi terus? temen saya ini dia buka satu tempat barbershop yang dimana dia pakai protokol sekali. Jadi harus bikin appointment 1 jam, cuman boleh 1 orang aja. 1 jam 1 orang. Iya, betul. Lokasinya Di Sunrise. Sunrise. Namanya Bermuda Barbershop. Bermuda Barbershop nih. Ko Hendy tambah ganteng 30% kalau lagi cukur rambut. Oke, next. Nih kadang-kadang lucu ya. Harganya berapa? 95.000 aja. 95.000. Kita mulai dari ini kalung berapa? Kalau sampai kalung lah. Oke, ini kan lagi mau outfit of the day. Kalung emas putih ya? Mas Putih, Emas putih berapa gram? totalnya lama bandul ya. Iya, tahu. Oh, plus bandul now. 15 15 juta. 15 gram. 15 gram sekarang 1 gram tuh 1 juta loh. Enggak lah, Mas Putih nggak segitu. Berapa? Mas Putih mungkin 600. 600 ya, berarti sekitar 8 juta lah ya. 8 juta. Ini juga nih, ini kan waktu dulu nih. Ini teman lama. Ini teman lama. Ini udah. Ini berapa? Ini 25 gram ya? 50 gram. 50 gram emas putih ya. Jadi kurang lebih 30 juta. 30 juta rupiah. Nah, bajunya mereknya apa sih nih kalau misalnya generasi kan tahu nih? Yang milenial. Ini perbedaan umur. Ya, perbedaan umur jadi. Jadi saya cukup tua juga ya, gitu. Berapa? Kamu mereknya apa sih? Off-white. Off-white. Ini off-white-nya asli ya? Ya harusnya asli ya, karena kita nggak boleh pakai Belinya yang di mana? KW lah. Belinya di mana? Apa? Belinya di mana? Ini Ah. belinya di Europe.
Di Europe. Europe-nya di mana? Mana aja ada sih. Ada Kebetulan aja. tapi ini belinya di Prancis. Di Paris. Di Paris. Berapa duit? Kurang lebih total 2,5 juta. 2,5 juta. Berarti 30 tambah 8 juta tambah 2,5 juta, berarti 40,5 tambah 90.000. Oke, jam tangan. Jam tangan ini udah lihat nih, jam tangannya Seven Friday. Seven Friday berapa? 1.000 euro ya kemarin ya? Apa? Harga Seven Ya Friday. kurang lebih 15. 15 juta. Berarti tambah 15 tambah 55 juta 500. Ban pinggang. Ban pinggang. Coba tunjukin. Ban pinggang Belly. Belly. Berapa ban pinggang Belly? Ini mungkin gue lupa sih. Ya mau 2 ya. 2 juta. Iya kayaknya. Tambah lagi 2 juta. Nah, celana. H&M ini. H&M 500.000. Ya kurang lebih lah. Sepatunya ini kolektor dari sepatu nih, generasikan ya. Ini Bro Hendy kolektor sepatu. Sepatunya adalah sepatu apa ini? Yeezy. Yeezy. Ada tipenya atau gimana? Ini Yeezy V2 ya yang black. Yeezy V2. V2. Apa aja sih black. jenis-jenisnya? Jadi pertama dia ada keluarin yang awal banget. Memang gua juga ngikutinnya baru yang pas yang di V1 ya. Jadi kalau V1 ini yang V2 dia ada kayak jaringnya gitu, lebih baru aja sih. Gitu. Jadi jenis-jenisnya ada berapa tuh Yeezy? Sampai sekarang kurang lebih ada 4 ya. 4. 5 malahan. Keluarannya. 5 ya. Itu 5. lu Jadi ada yang yang lu beli atau memang dia produksi atau dia banyak sekali? banyak. Oh, Ya, tapi 5 dulu, yang lu koleksi 5. yang gua koleksi kebanyakan sekarang yang V1 sama V2 aja. Karena yang pertama kali dia keluarin itu udah terlalu mahal banget, jadi dan nyarinya juga udah susah. Gitu. Berapa tuh mahalnya? Keluaran itu udah mahalnya. Kalau Kita- yang awal-awal itu bisa di angka sekitar 20 sampai 25. 20 juta. Iya. Sepatu 20 Iya, juta. lebih mahal daripada Louis Vuitton Oke. atau sepatu Hermes. Sepatu Hermes. Emang sepatu Louis Vuitton berapa? Louis Vuitton kayak yang loafersnya itu kurang lebih ya mau sekitar 5-6 juta 5-6 juta. Ada, Hermes juga ada sepatunya. ada. Sepatu Hermes. Wah, jadi ini harga berapa nih? Kalau yang ini kemarin pas beli di harga 9. 9. Tambah 67 juta. 67 juta 90.000. Jadi hari ini Bro Henry pakai 67 juta outfit of the day. Ya kita nggak mau bahas tentang outfitnya aja, tapi kita mau bahas yang lainnya. Bro Henry ini udah bajunya nih semua yang dipakai ini branded lah seperti itu. Emang Bro Henry dulunya tuh emang lahir dari keluarga berada? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Gimana? Semuanya hasil Boleh kerja ceritain nggak kerasnya. sampai ini kan udah tour leader, udah berapa negara sih pergi? Jadi Kalau tour leader? negaranya sih nggak hitung ya, tapi Ah. 5 benua udah. 5 apa? 5 benua udah. 5 semuanya Iya dong. 5. 5 benua udah. 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 Jadi jadi karir sebagai tour leader ini udah berapa tahun nih? Total dari 2004 ya. Jadi kurang 16. lebih sekarang 16 tahun lah. 16 tahun. Jadi kerjanya travel agent dulu ya. Travel dari Sekarang staff ini dulu. freelance. Sekarang freelance tour leader. Biasanya turnya kemana aja tuh dari misalnya dari mulai ini dari mulai sekolah ini kan di travel agent. Nah dulu turnya kemana aja? Awal-awal sih nggak kayak dulu ya. Kalau nggak kayak sekarang ya. Kalau zaman dulu kan kita orang semuanya di apa namanya upgrade-nya itu bertahap ya. Ya. Zaman dulu kita mulai dari domestik dulu. Cuman pas zaman gua sih domestik udah enggak lah. Ya. Zaman gua itu pas masuk itu Singapura. Mulai Singapura Malaysia dulu, overland kan. Habis itu Bangkok, Hong Kong, baru naik lagi ke Korea, Jepang, Oke. Australia, habis Australia, Amerika, baru Eropa. Baru Eropa. Nah ini juga Eropanya Eropa Barat. Pertama Eropa Barat.
Eropa Timur. Eropa Barat, Timur, lalu negara-negara yang lain lah. Rusia udah. Rusia udah, terus Amerika, East Coast, West Coast East udah. West udah, Amerika. Terus yang paling jauh kemana? Paling jauh baru East Coast ya. East Coast. Iya. Oh, iya. Amerika Latin belum lah. Amerika Latin. Belum. Jadi enak nggak sih jadi tour leader nih? Sebenarnya Jadi tour leader itu apa sih ininya? Apa namanya? Arti sesungguhnya tour leader nih buat dari Kohendi nih. tour leader itu kalau sekarang pengertiannya adalah orang yang dia itu memanage ya, Ya. membantu memanage turnya supaya lancar dari awal berangkat sampai pulang. Oke. Iya. Tugasnya apa aja tuh kan? Tugasnya Itu jalan-jalan doang kan? Enak nggak? enggak, Oke. karena kalau orang pikir oh iya jadi tour leader itu enak ya, enggak, karena gampang banget juga dibilang gampang enggak, dibilang susah ya emang susah, karena kenapa? Mesti menguasai. Ya. Karena orang taunya dari Jakarta kan taunya oh iya ini tour leader sama tour guide itu beda sama sekali. Oh beda. Beda ya. Tour Jadi- leader sama tour guide beda generasikan. Ya, jadi tour leader itu ya orang yang berangkat menemani tamu itu dari awal sampai akhir perjalanan. Oke. Dari mereka ketemu di airport sampai pulang nyampe airport lagi. Tanggung jawab tour leader. Tanggung jawab tour leader. Berat Ya. ya? Berat ya? Dari mulai check-in pesawat, bagasinya urusin, lalu di hotel, makan. Hmm. Tour leader juga nggak bisa tidur cepet. Tamu belum tidur, tour leader juga belum tidur. Oh gitu. Iya. Tamu belum bangun tapi tour leader udah bangun. Wih. Iya benar. Jadi kalau tour itu perjalanannya jauh ya? Lama gitu? Enggak juga. Pasti lama ya. Karena Ada yang short juga tapi apa tuh? perjalanannya. Oh ada. Kalau Asia itu short ya, biasa cuman 3-4 hari juga kelar. Ya tapi kalau yang long itu kayak Eropa, Amerika itu panjang, di atas 10 hari lah biasanya. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya ini nih perjalanannya, jadi katanya menasikan Indonesia, katanya Bro Hendy ini lebih banyak di luar negeri daripada dalam negeri. Benar nggak? Sebelum pandemi nih, Sebelum 2020 iya. Hah? No, denger ya. Jadi ini 1 tahun berapa lama di luar negeri dan berapa lama di dalam negeri? Kalau dulu sebelum merit ya, paling top berangkat campur ya, kita ngomong campur ya. 1 tahun 35 kali. 1 tahun 35 kali bawa tour Paling top sebagai tour leader. sebagai tour Wah, leader. gila sih. 35 kali paling top ya. Jadi sebulan itu berangkat, maksudnya nggak di rumah nih, bisa berapa kali tuh? Bisa 3-4 kali lah. 3-4 kali. Iya. Dan di rumah nggak banyak, Nggak banyak. nggak lama. Nggak lama. 35 kali. Itu Iya. benar Paling nggak? top, Itu paling benar top, ya? benar. Paling top. 35 kali tour leader membawa tour, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang. Jadi pernah nggak ngalamin tiba-tiba ke Eropa, tiba-tiba ke Amerika, habis itu langsung ke Asia? Oh, pernah. Beda suhu nih, beda suhu. Pernah. Jadi gimana? Itu di tahun 2013 kalau nggak salah. Oke, Iya. ceritanya gimana? 2013 itu 1 bulan itu 4 kali trip. 4 kali trip. Iya. Oke. Jadi awal pertama Minggu pertama lah, taruhlah minggu Australia. pertama. Ke Australia, ke bawah dong. iya ke Australia. Dari Hmm. Australia pulang Bulan apa tuh? Bulan apa? Itu kalau nggak salah bulan Juni ya. Berarti dingin dong. Bukan. Oktober ya. Oke, Oktober panas. kayaknya ya. Udah mulai panas dong. Lupa juga, Ya. tapi itu iya. Oke, minggu pertama ke Australia. Australia. Lanjut, minggu Dari kedua. Australia itu pulang malam, Hmm? besok malamnya langsung terbang ke Eropa. Langsung terbang ke Eropa. Iya. Berarti suhu yang berbeda nih. Iya. Dari selatan ke atas nih. Iya. Terbang ke Itu Eropa. rutenya aku masih inget tuh ke Spain Portugal. Oke, Spain Portugal. Iya, Spain Portugal. Udah pernah ke Spain belum, Nam? Belum. Spain Nanti nih Portugal. belajar sama Ko Andy nih. Terus ininya Pulang dari Eropa berapa hari tuh? Eropanya kurang lebih seminggu ya. seminggu juga. Iya. Oke. Pulang dari Eropa seminggu sore.
Oke. Sore nyampe di airport, Mhm. buka kamar di airport hotel, Ya. tukar koper, mandi, karena malamnya jam 00.50 itu berangkat ke Hong Kong. Wah, gila. Landing, Iya. landing sore, Iya. malamnya langsung berangkat lagi. Iya. Berarti cuma 6-7 jam dong Iya. istirahatnya. Iya. Oke. Lanjut lagi. Pulang dari Hong Kong jeda 3 hari. Jeda 3. Hongkong 3 hari nih. Hong Kongnya 4 hari. Hongkong 4 Iya, hari. 4 hari, 5 hari ya? 5 4-5 hari hari. lupa. 5 hari. Iya. Lalu Terus? pulang jeda 3 hari lanjut ke Korea. Lanjut ke Korea. Hmm. Jadi begini ya. Ini kita bicara kekuatan tubuh nih, badan nih ya. Ke bawah, ke Eropa, ke Hong Kong, baru ke Korea. Iya. Gila. Jadi apa namanya? Luar biasa ya. Maksudnya Iya, tuh tapi itu waktu 7 tahun lalu ya. jadi sekarang kan udah gemuk nih, udah nggak cungkring lagi, tapi 7 tetap tahun. orang panggilnya yang dicungkring. Iya, karena itu zaman dulu ya. Karena zaman dulu masih belum kayak sekarang. Belum gemuk. Belum gemuk ya, belum ini ya, belum makmur. Kalau sekarang kan udah makmur nih, sekarang nih udah ini. Sekarang punya usaha lagi, ya ayam nasi kulit dewa Ya, di seperti Modern Land Tangerang, kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya ini udah seluruh dunia nih orangnya nih generasi Indonesia ini orangnya yang sudah traveling ke seluruh dunia, ya hampir mungkin sekitar 50 negara kali ya. 40, 50. Ya 40-50 lah. Tapi yang kayak negara-negara Limatan, Kazakhstan. Oh, belum itu, belum. Belum ada kesempatan lah. Tapi memang Karena- katanya spesialnya Eropa nih. Ya, kalau ada dapat ke Eropa, ya puji Tuhan aja. Iya. Ya kan? Karena kadang kan kalau kita freelance kita nggak bisa pilih ya. Hmm. Tapi ya puji Tuhan, ya dipercaya buat bawa yang ke Eropa, ya Ini nih oke lah. 35 kali nih, 35 kali dalam sebulan. Ini kan Setahun. 35 kali dalam 1 tahun ya. Ini tuh gede sekali pendapatannya. Kita nggak mau tanya pendapatannya. Tapi Bro Hendy ini katanya nyicil rumahnya 70 juta 1 bulan. Benar nggak sih? Itu dulu ya. Iya, bener apa enggak? Iya. Bener. Iya, karena kemarin nggak bisa KPR, jadi harus. Oh, karena nggak bisa KPR. Iya, jadi harus 1 tahun itu lunas. 1 tahun harus lunas. Iya. Dan itu ketutup tuh. Udah tinggal sekarang. Puji Tuhan ya. Jadi kenapa sih kok bisa begitu? Karena kan kita freelance ya, jadi kita Tapi nggak- kok berani begitu? Apa yang mendasari gitu? bukan berani sih, tapi ya lebih ke berserah pada Tuhan aja lah. Oke. Ya, karena Ini mulai agamis nih. ya bukan apa, ya bener lah. Sekarang siapa yang mau uang DP-nya hilang gitu ya. Ya mau nggak mau kita perjuangin lah. Ya puji Tuhan sih, so far ketutupnya. Ya. Dari perjalanan 16 tahun ini berarti handlingnya ada private keluarga Ada dari cuman bawa 2 orang aja ada. 2 orang, Hmm. terusnya 5 orang, Iya. 10 orang. Ada. Ada grup besar, pernah grup besar. Sering. Berapa orang tuh biasanya grup besar? Eh, Yang paling besar aja. paling besar terakhir itu tour leadernya 1 bus sendiri 50-an 50 orang Iya. satu leadernya. Dan lu salah satunya di situ. salah satunya. 50 berarti 1.500 orang sampai 2.000 orang. 2.500 kalau nggak salah. 2.500 kemana? Iya, ke Bali. Ke Bali. Iya. Nah, terusnya kalau misalnya kayak gini kan, nih gue ini kan perjuangannya tuh perjuangan untuk survive ya di tour leader. Pasti kan pengetahuannya tuh ini sekali ya, banyak sekali orang yang udah ke luar negeri, udah melihat udah melihat orang sana, budaya sana, sama udah ke Eropa, ke Asia. Apa sih perbedaannya sama kalau orang di sana ya? Lu paling suka negara mana, Bro? Paling suka sih Jepang ya. Jepang. Karena satu kotanya rapi, orangnya juga ramah, kebudayaan mereka juga
bagus gitu ya, disiplin, dan juga nggak seperti gimana ya, mereka mau gontok-gontokan atau antri deh. Orang Ya. itu antrinya bagus banget di sana. Antri disiplin ya. Ya. Contohnya yang lu pernah lihat apa, bro? Di sana itu kejahatan minim sekali ya bro, karena Ada pernah punya pengalaman di Jepang ya, Jepang. iya, ada tamu ya, dia ketinggalan barang di taksi, Hmm. tapi barang itu bisa balik ke Oke. orangnya dan tanpa hilang sedikit pun. Oh ya, Iya, di daerah Jepang. Jepang. Jadi kalau misalnya kita boleh hitung nih, ke Eropa udah berapa kali, bro? nggak kayak itu bro, 30 lebih, lebih 50, mungkin iya, 50 kali ke Eropa. iya lebih lah. Berarti ini kalau ke Asia mah udah sering, lebih Sering sering lah, lagi. iya. Berarti udah tahu dong brand-brand. Kita mau coba nih brand-brand luar negeri nih, ya brand-brand luar negeri yang Eropa punya. Coba dari Asia punya deh, dari Jepang deh, barang yang keluar dari Jepang. Brand apa dulu nih Brand maksudnya? baju, brand tas, brand ini. Jadi gue mau kasih tahu nih, coba kasih tahu kalau misalnya kita beli tas tuh daerah mana, kalau bisa beli perhiasan daerah mana, daerah jam di mana. Dan tuh biasanya terkenalnya di mana gitu. Di Jepang. Enggak, di Eropa atau di mana. Kalau kita kan kadang-kadang kalau beli tas nih di Paris atau bagaimana. Itu Kalau brand-brandnya. sebenarnya kalau beli tas ya, kita ngomong di tas itu di Eropa tergantung dia punya brandnya apa. Kalau kayak di Ya, Itali, bisa disuggest gak ke ini? ya kalau misalkan sebenarnya kan dia harganya tuh nggak seperti dulu. Kalau dulu ya karena beda di tax refundnya. Jadi karena di Eropa, kenapa banyak orang yang mau beli tas di Eropa, karena satu mereka bisa pulang namanya tax refund. Tax Itu refund tax apa? turis ya. Tax itu apa? Tax untuk pengembalian tax untuk orang asing. Oke, contohnya Iya. misalnya Contohnya misalkan di Paris ya, mereka belanja misalkan sekitar 1.500 euro. Mereka nanti di akhir perjalanan mereka bisa terima kurang lebih sekitar 12%. 12% dari 1.500. Iya, Balik kurang tuh lebih. duitnya. Duitnya Oh, bisa. potong. Jadi satu memang harganya lebih murah, kedua mereka dapat tax refund gitu ya di Eropa. Ya. Nah, kalau sekarang itu beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu itu mungkin orang-orang lebih berfokus belinya di kota Paris ya, karena orang seneng banget ya dari dulu sampai sekarang itu gemar banget yang namanya beli Louis Vuitton. LV ya. LV di Paris ya. Ya, karena dulunya LV itu beli di Paris atau dia beli di kota Milan itu ada perbedaan sedikit. Perbedaan tax refund. Enggak, perbedaan Harga. harga sekitar beda 20 atau 25 euro, tapi nggak banyak ya. Oh, oke. Nah, tapi sekarang itu mereka harganya semua udah sama. Hmm. Harga udah sama semua, bedanya cuma hanya di tax refund aja. Oke. Jadi sama nih. Iya, tax refund ya beda-beda tiap negara ya, nggak semuanya sama. Biasanya kalau orang Indonesia nih belanja di Eropa itu tasnya apa aja biasanya? Sekarang ini lebih banyak ke Louis Vuitton ya. LV. Karena Louis Vuitton ini dia lebih banyak inovasi. Sekarang jadi yang muda pun sekarang demen banget sama Louis Vuitton. Karena kenapa? Emang Dia dulu banyak orang kolaborasi. Dulu kebanyakan kan orang memang LV itu dia bikin untuk kayak buat ada beberapa tas mereka yang dibikin untuk orang-orang Prancis yang menengah ke bawah. Contoh mereka bikin yang namanya tas Speedy. bukan Dulu menengah ke atas ya? enggak. Dulu orang belanja tas Speedy LV ya itu harganya paling murah. Banyak banget orang yang beli LVPD. Speedy. Speedy, oke. Speedy. Itu Ya, berapa sekitar berapa itu tuh? dulu di bawah 1.000 ya. Paling murahnya kalau nggak salah dulu sekitar 700-800 euro. Oh, oke. Iya, orang bisa udah dapat pakai LV. Oke. Tapi sekarang ini mereka udah naikin standarnya. Oh. Harga Speedy aja juga sekarang udah mahal. Oh, Udah katanya yang sekitar itu ya? 900.000. 900.000. 900 sampai 1.000 euro. 900 sekarang, sampai paling murah. 1.000 euro. Ya katanya hanya bisa beli satu ya? Enggak. Iya. LV sekarang dia mengebatasi nih bro. Jadi nggak boleh beli terlalu banyak, dan sekali beli itu kalau misalkan dia cek, karena mereka punya sistem ya. Ya.
Kalau misalkan mereka cek paspornya benar-benar kosong nggak pernah beli, mungkin mereka bisa beli sekitar 4 sampai 5 sekali beli. Oh. Tapi kalau mereka udah pernah sering beli, bahkan nggak bisa beli sama sekali. Oh. Mereka punya record, dibatasi, iya, dibatasi. dibatasin. Jadi selain LV nih, orang Indonesia biasanya suka beli apa aja mereknya? Nah, tergantung. Kalau misalkan mereka yang baru-baru kenal sama barang branded, kebanyakan Oke. mereka beli Kayak LV. gue dong, kayak gue nggak kenal sama sekali. Oke. Terus. Tapi lu, Oh, iya. aduh, duitnya disimpan dalam utang. Oke. Ya, jadi kalau orang yang baru-baru kenal barang branded, biasanya mereka beli yang namanya Louis Vuitton. LV. LV. Oke, baru kenal. Ya, kalau mereka LV sama Longchamp. LV sama Longchamp. Ya. Ya. Kalau yang udah naik sedikit, biasanya mereka beli yang ya model-model yang lain. Ya, Karena mereknya. model Prancis banyak ya, ada Dior, Ada ada Dior. Chanel. Chanel, Ya, dan yang paling high class, High class. Hermes. Hermes. Ya, Hermes. Nah, Hermes ini macamnya juga beda-beda ya. Macem-macem, karena dia handmade, bro. Handmade. Handmade, bro. Apa? Kelly ya, Birkin atau apa ya? Birkin, Kelly, Hermes itu, Ada Lindy, Kelly, Birkin. Lindy, Iya, Kelly. ada juga sih model-model yang lain. Hmm. Ya, ada juga model-model yang lain. Ah, Jadi Prada, kayak Prada. Prada. Nah, kalau Prada, Gucci itu Italia punya. Oke. Ya, Oh. Italia punya. Kebanyakan orang pakai brand itu untuk kayak Gucci, Prada, ya Salvatore, Salvatore, ya Valentino, ya Fendi. Itu merek-merek dari Italia punya. Kalau yang garis kotak-kotak tuh gue, yang warnanya coklat. Burberry. Burberry. Burberry itu Inggris. Oh, Burberry Inggris. Iya, Inggris. Nah, tapi di Burberry ini dulu ya, sekarang udah nggak terlalu famous. Di Jepang itu mereka punya keluaran khusus Jepang punya, namanya Burberry Blue Label. Burberry Blue Label. Blue Label. Oke. Nah, itu kan kalau tas tuh sampai on the top-nya adalah Hermes tuh ya. Ya, betul. Kalau jam tangan nih, jam tangan. Kalau gua kan cuma pakai Apple Watch. Apple Watch. Buat Esmut. Nah, jam tangan kebanyakan Jam tangan biasanya di Swiss. Swiss atau Jerman lah. Swiss atau Jerman. Iya, Swiss atau Jerman. Ya, karena dua negara itu yang cukup oke ya untuk apa namanya jam tangan ya. Iya. Mm-mm. Apa aja tuh merek ya biasanya? Orang-orang Indonesia sukanya jam tangan. Kalau Rolex. orang Indonesia ya identik sama Rolex sih. Rolex lover ya. Iya, Rolex. Pepsi, Hulk ya, kayak gitu-gitulah yang susah banget dicari. Batman ya. Yang susah-susah dicari lah. Cuman sekarang kan ya banyak jam-jam yang memang kalau boleh dibilang lebih mahal dari Rolex. Oh ya. Ya. Kita tahunya nih di Indonesia jam Rolex udah paling Banyak mahal. lah, Apa ada. tuh? Apa tuh? Ya kayak Richard Mille gitu ya, itu Ah. jamnya di atas 1 M sih. Terus apalagi mereknya Richard Mille, Banyak banget sih ya. Kalau mau disebutin satu-satu. Patek Philippe, Panerai. Panerai, terus ada Piaget juga. Oh, Piaget bacanya. Iya. Apa? Juga AP ya. Kalau ibu-ibu sukanya apa? Hah? Ibu-ibu. Itu kan banyak tamunya ibu-ibu ya. Oh, ibu-ibu kebanyakan belinya tas, Bos. Beli tas. Belinya tas, Bos. Berlian. Berlian juga boleh. Ya, berlian di Amsterdam. Di Amsterdam Iya, ya. di Amsterdam. Jadi yang toko-toko udah kenal sama Bro Andy semua ya. Ya, kurang lebih lah. Andy Cungkring. Ini mungkin ada yang nonton. Nah, jadi orang-orang Indonesia banyak ya. Kita berharap nih kalau misalnya pandemi selesai kan Mudah-mudahan ya. benar sana udah. Jadi ini berarti 1 tahun ini di rumah aja nih. 1 tahun di rumah dan kebetulan ya melihat ini udah terlalu panjang ya. Jadi ada banyak banget tuh leader yang sekarang untuk mengerjakan hal yang baru dalam hidupnya gitu ya. Oh, gitu. Ya, Jadi seperti lebih ya. kreatif gitu ya. Betul. Ada Jadi- peluang lain gitu ya. Iya. Dan kebetulan juga saya sama temen saya berdua buka satu makanan franchise ya, cepat saji, namanya nasi kulit dewa. Nasi kulit dewa. Iya. Ini rame nih bro, dari pagi gua lewat sini udah ordernya udah sibuk sekali. Ya lumayan lah, ada aja. Alhamdulillah. Ya kita coba karena mau nggak mau memang yang biasanya sibuk jadi harus
diem di rumah benar-benar hampir 1 tahun. Benar-benar hampir setahun. Iya Hampir kan, setahun, kan ya. itu bayangin ya 35 kali ya 30 sampai 35 kali hubungannya tuh sama apa namanya airport, iya. rumah, hotel mau udah bintang 3, 4, Iya, 5 udah campur-campur lah. udah seluruh Iya. dunia. Nanti boleh ditampilin ya, minta fotonya di sini nih, foto-foto gantengnya Bro Hendy. Nah ini, lu nasi kulit dewa, gue mau cobain nih bro. Boleh, Heeh. boleh. Ya jadi Kalau mau cobain nanti mungkin habis podcast kita makan sama-sama ya. ya makan sama-sama. Boleh. Jadi ini apa sih nasi kulit dewa nih? Jadi ini makanan lagi kekinian ya. Ini Hmm. juga mereka ini rilis ini juga waktu mulai awal pandemik, Bos. Oh baru? Jadi iya, Hmm. jadi kurang lebih dia kalau nggak salah kemarin dia cerita itu mulai Januari ya. Dan Apa spesialnya nih? spesialnya itu di kulitnya, Bos. Jadi kita pakai kulit Gue ayam. paling seneng tuh kulit ayam. Iya. Jadi ini dia pakai kulit ayam yang dimana kita goreng itu jadi crispy. Oke. Iya, jadi Oke. menu kita ada kurang lebih 9 macam ya, dari yang mulai simple sampai yang komplit. Itu semuanya ada kulit ayam, tergantung jadi lauknya maunya apa gitu. Oh nempel, kulit ayamnya dinempel. Iya, Jadi rasa. kulit ayamnya memang itu adalah ciri khas ya. Hmm. Ciri khas dari nasi kulit dewa ini gitu. Jadi ini apa namanya spesial, apa nih spesial paling expert di kulit ya, kulit ya. Iya betul. Sebenarnya sekarang ini udah banyak sih dia buka brand yang lain ya. Cuman kalau dari semua yang pernah gue coba, makanya kenapa gue akhirnya putusin buka ini, gue paling cocok sih sama nasi kulit dewa ini. Ada Instagramnya. Ada. Instagramnya. Instagramnya nasi kulit dewa, dan kebetulan memang tiap cabang mereka punya Instagram sendiri ya. Iya. Kalau ini kebetulan lagi di Modern Land. Modern Land. Jadi semua Iya. nih, jadi semua ada beberapa tempat ya. Betul. Udah banyak dong Kurang orang lebih sini, orang cabangnya dia udah ada 50-an ya. 50-an. Nah ini areanya lo yang pegang nih. Iya, Di sini. kebetulan iya. Wah, gila nih. Jadi udah tahu nih orang-orang sini nih, orang-orang Tangerang. Tangerang. Ada Tangerang di kota. ada di platform lain nggak? Apa tuh? Bisa pesen ya. Oh, bisa. Ada di Gojek sama GrabFood. Gojek sama GrabFood. Iya. Iya. GoFood sama GrabFood ada. Nah, carinya apa? Carinya kalau di GrabFood ya, kita namanya nasi kulit dewa kelapa indah. Oh, nasi kulit dewa. Kelapa indah. Kalau yang di GoFood itu nasi kulit dewa Modern Land. Iya. Karena ini saat ini nih klien-kliennya Bro Hendy yang udah merasakan servisnya Bro Hendy Cungkring. Mungkin lu mau sapa bro, di dalam 1 tahun ini lu kangen sama mereka, kangen nggak? Oh, kangen lah, pasti Ya, kangen klien-kliennya lah. udah berapa ribu tuh ya? Semua pasti semua temen-temen juga pasti udah kangen banget ya. Cuman ya mungkin tahun kemarin memang cukup berat ya. Ya. Yang biasanya kita orang berangkat tahun kemarin itu gue cuma 5 kali, Bos. Tahun kemarin di 5 kali. 2020 ya? Iya, Oke. 5 kali aja. Mm. Ya, cuman ya bersyukur aja karena mungkin tahun ini mesti dekat sama keluarga. Oke. Ya, dekat sama orang-orang yang kita sayang mungkin ya, karena pekerjaan tour leader itu nggak gampang ya, karena kita harus tinggalin keluarga kita, orang tua. Itu 16 tahun Christmas Lewat, Bos. Semuanya tahun lewat. baru nggak ada? Enggak. Tahun baru cuma ngeliatin orang keluarga orang. Iya. Jadi dan itu benar-benar udah tahun baru nggak ada, Christmas nggak ada. Nggak ada. Lu Natalan ya? Iya. Jadi lu bareng sama klien-klien. Keluarga orang. Sama keluarga orang ya, ngeliatin Nangis mereka. nggak? Hah? Tapi udah bayi ya. Sekarang 2 ya? 3 ya? 3. Gue punya anak 3, 2-nya kembar. Cakep, siapa namanya yang kembar? Yang kembar Kiara sama Kanaya. Kiara sama Kanaya. Yang pertama Yang pertama Clayton. Clayton, namanya bule banget pada papanya baru cungkring. Ya, lu sapa dulu nih, apa namanya, klien-klien lu yang dari 16 tahun, mungkin lu ada kangen, ada apa, bahwa kita kasih semangat semuanya. Gitu. Ya, buat semua tamu-tamu yang mungkin mereka sekarang ini lagi udah kangen banget ya. Semohon sabar aja, mudah-mudahan tahun ini kita bisa tur bareng lagi kalau misalkan memang
udah bosen. Ya kita mudah-mudahan semua vaksin juga bentar lagi katanya bro ya. Iya. Vaksin bentar lagi, mudah-mudahan berhasil dan semua juga bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa hidup normal lagi lah, nggak seperti ini ya. Nah itu pasti klien lu udah seluruh Indonesia dong. Iya, Dari kurang lebih lah. Iya, rata-rata Ada juga. Ya kadang-kadang kan dari apa? Dari daerah juga banyak. Dari daerah banyak. Banyak. Gitu kan datang Jakarta Iya, atau apa iya. semuanya. Nah lu pernah tahu generasi ikan nggak bro? Generasi ikan pernah dengar, Iya. yang punya temen buat. Generasi ikan tahu bro, makan ikan nggak apa-apa nih, ini collab nih. Nggak apa-apa. Ayam sama ikan nggak ada masalah kan nggak. Mungkin kedepannya nanti kita bisa kembangin ada ikannya di sini ya. Iya, ayam nasi kulit topping ikan, Bisa. misalnya kayak gitu ya. Bisa. Jadi bro ada di sini ya, berarti bro udah berpartisipasi nih dalam pembentukan generasi ikan. Karena generasi ikan, karena kita ini ya ada aplikasinya ya, dagangnya di aplikasi. Iya, Kita maunya adalah generasi selanjutnya makan ikan lebih banyak dari sebelumnya. betul. Gitu. Kayak macam kata Hotman Paris kan, Iya. ya, makan ikan jadi lebih pintar. Lebih pintar Iya. karena Bang Hotman makan ikan berember-ember katanya. Hah? Bang Hotman, terima kasih ya generasi ikan Indonesia. Jadi ini selain dari Bro Hendy duduk di sini sudah berpartisipasi, kita mau dorong semua generasinya makan ikan karena ikan itu manfaatnya banyak bro. Betul. Ya generasi yang ini jangan lupa ya download aplikasinya. Bro Hendy, ini bajunya baju luar negeri semua nih. Pakai baju kita ya. Boleh. Jadi nanti kita ada satu baju baju generasi ikan Indonesia. Nah, karena Bro Hendy sekarang udah jadi owner di sini, kita mau kasih baju nih satu. Namanya baju CEO. Wih, CEO, ininya marcodice.id ya. Baju generasi ikan ya, spesial. Mantap. Dibuka dong, dibuka. langsung pakai nih bro. Boleh, langsung pakai boleh. Iniin. Ada juga di Instagram ya. Luis. Ukurannya M ya? L ya? Gua L. Iya L. Ya, dulu kan lu S ya. Waktu itu. Sekarang nggak cukup bro. Nah, ini adalah karena lu salah satu dari partisipan orang yang mendukung makan ikan dan lu sebagai Bagus nih. bagus dong. marcodice.id ada Instagramnya, jadi custom. Ya, lu sudah mendukung generasi ikan Indonesia. Jadi generasi ikan Indonesia ini adalah salah satu profesi to leader yang mana sudah keliling dunia. Sekolahnya di sekolah pariwisata ya, sekolah pariwisata dan kerjanya di travel agent, terusnya keliling dunia. Saat ini memang tourism lagi turun ya. Kita berharap mati suri berharap tahun ini nih 2021 akan jauh lebih baik gitu loh. Akan jauh lebih vaksinnya udah ketemu, Ya, bisa bangkit lah. bisa bangkit lagi juga. Pelaku pariwisata kami mendoakan ya untuk hotel, terusnya airlines, travel agent, tourism board, objek wisata, store di seluruh dunia ya. Kita berharap semuanya akan jauh lebih bagus. Betul. Nah, Bro Hendy udah kasih tahu nih klien-kliennya seluruh Indonesia mungkin udah kangen nih jalan-jalan sama Bro Hendy karena suaranya kenceng sekali katanya kalau lagi bawa tur. Gak ada, udah pasti tahu kalau misalnya Hendy mana, Hendy Cungkring. Juga teman-teman tour leader yang lainnya saat ini mungkin berkarya ya dengan usaha lain. Ya, jadi ada peluang lain, tapi pariwisata akan segera bangkit gitu. Bro Hendy coba kasih tahu ke generasi ikan Indonesia untuk makan ikan nih. Generasi ikan Indonesia ya, ikan itu sangat bagus banget ya. Jadi jangan lewatkan dan langsung download aplikasinya ya. Ya. Ikan Segar Indonesia. Udah terserah di Android ada ya? Ada, iOS Android, ada. iOS ada dia. Dan semua platform. Mantap memang. Ya, jadi kita berkolaborasi, ada ikan,
ada ayam. Ya. Sapi juga ada. Ada sapi Karena juga. empal. Ada Ada empal. empal. Ya, jadi gabung nih. Iya. Ikan, ayam, sama Sapi. sapi. Udah jadi ngumpul ya. Jadi ngumpul. Jadi tahun baru kemana nih kemarin nih, Bro? Di rumah aja udah. Di rumah aja, jaga. Yang penting sehat dulu nih. Sehat kita dulu, nih. yang penting sehat ya, nggak sakit, tetap meskipun harus beraktivitas jaga protokolnya yang baik. Ya. Terakhir untuk rekan seprofesi Bro Hendy nih, boleh kasih semangat Buat teman-teman tour leader tetap semangat ya. Semua pasti akan indah nanti ya. Tapi yang penting sekarang ini kita harus sama-sama berjuang, bertahan biar lebih kuat lagi nanti di tahun-tahun berikutnya. Ya, jadi serahkan kepada Tuhan. Ya, betul. Ya. Kita, Tapi jangan cuma diserahkan kepada Tuhan, ya, tetap harus berusaha. oke. Karena Tuhan itu tidak bisa kasih langsung kalau orangnya nggak ada berusaha. Ya. Ya. Jadi keadaan seperti ini harus cepat-cepat usaha yang lain untuk Betul. survive kayak gitu kan ya. Betul. Nah, dari Bro Hendy, dari kerja dari ke Singapura sampai ke semua benua nih. Gua salut nih Bro Hendy nih. Ya, moto hidupnya apa sih? Sampai dulu kan juga belum sampai sebelum kayak sekarang nih. Moto hidupnya apa? Sampai orang tuh sampai misalnya orang sampai percaya sama Bro Hendy, pakai Bro Hendy terus untuk jadi tour leader atau apa? Biasa apa sih yang dipegang sama Bro Hendy? Kepercayaan atau apa gitu? Kalau kepercayaan banyak banget yang dipelajarin ya dari mulai dulu kerja sampai sekarang. Moto hidupnya apa sih yang dipegang? Yang jelas sih kita harus jujur, ya. Jujur, kerja keras, nggak boleh malu. nggak boleh malu. Iya, nggak boleh malu sama apa yang kita kerjain. Oke. Mungkin sekarang dulu kita satu kerjaan yang orang pikir enak sekali ya. Tapi di 2020 ini kerjaan tour leader itu adalah kerjaan yang paling berat. Iya, yang paling berat. Jadi Terkena dampak. Iya, terkena dampak. Jadi buat teman-teman nggak usah malu, harus melakukan sesuatu. Gua tahu di luar banyak yang jualan roti lah, kroket lah, ya. Dan kenapa juga gua sekarang ada di sini, karena gua juga lagi coba untuk berusaha cari jalan untuk yang lain. Karena pekerjaan tour leader memang bagus, tapi ketika sekarang seperti ini harus bisa cepat adaptasi sama kerjaan yang lainnya. Dan jangan malu. Ya. Ya, jangan malu. Makanya jangan heran kenapa sih gua jualan ayam tapi baju gua kayak begini. Itu membuktikan bahwa lu harus bisa kerja yang lain meskipun lu pakai baju yang kayak begini. Oke. Gitu ya. Jadi intinya apapun kerjanya sejauh halal, Iya. jangan malu. Jangan malu. Selama itu produktif dan Iya. menghasilkan. Betul. Di Generasi Ikan Indonesia ini adalah salah satu tour leader yang mungkin saat pandemi terkena dampak tapi tetap survive. Dan kalau misalnya para Generasi Ikan Indonesia pengen tahu, pengen jalan-jalan atau apa, bisa lihat di Instagramnya Bro Hendy, ya. Ada Instagramnya ada ya, supaya bisa tahu nih bahwa profesi tour leader ini adalah keliling dunia. Dan mungkin belum tahu juga Generasi Ikan Indonesia bahwa dalam masa 10 sampai 15 tahun sudah keliling dunia. Ya, sudah keliling dunia dari 5 benua itu semua. Dan biasanya tour leader seperti ini adalah orang-orang yang sangat respect ke orang lain karena sudah melihat budaya dari Asia, Eropa, Australia, Amerika dan yang lainnya. Terima kasih Bro Hendy udah nyempatin waktu. Thank you. Kita nanti ketemu lagi. Untuk Generasi Ikan Indonesia tetaplah berjuang apapun keadaannya, bahwa poin yang paling penting adalah jangan pernah malu untuk melakukan hal baru yang belum kita ketahui dan belum kita kerjakan. Terima kasih
Salam generasi ikan. Dah. Ikan segar Indonesia.